Oke, metode yang selanjutnya adalah kendala sumber ya. Kendala sumber apa maksudnya di sini? Eh problem ya dalam memperoleh sumber daya ya atau bahan-bahan atau produk tersebut ya. Di sini kita lihat ya, satu yang perlu perhatikan keterbatasan pasar. Ini bisa terjadi ya dalam berbagai perusahaan ya, pasar bagi pusat laba, penjual atau pembeli dapat saja sangat terbatas. Oleh karena itu ada beberapa alasan ya. Satu, misalkan publikasi harga pasar ya. Jadi untuk produk tertentu ini sulit ya harga pasarnya ibaratnya kalau misalkan ini dibilangnya barang gelap lah ya. Nah, ini adalah keterbatasan informasi harga pasar seperti itu. Contohnya misalkan ya barang-barang elektronik yang dari Cina ya, itu publikasi harganya untuk harga belinya dari Cina itu agak-agak atau impor dari Cina itu agak sulit ya, agak terkendala sumbernya. Biasanya kita harus cari-cari betul-betul begitu, sehingga yang di pasaran itu beredarnya ya harganya yang sudah harga pasar ya. Contoh misalkan seperti anti gores ya, seperti apa namanya casing ya, itu biasa di pasaran kan sekitar 20.000 ya, bahkan casing itu bisa 60.000 80.000 ya. Padahal ya kalau misalkan harga grosirnya ya itu biasanya ya seperti anti gores saja paling cuma Rp2.000 ya. Nah itulah karena apa? Karena keterbatasan harga pasar tersebut seperti itu ya. Terus yang kedua ya, sumber informasi pun bisa kalau ternyata di sini misalkan sistem penawaran atau tender ya. Nah kalau di tender ya barang ini biasanya harganya pun yang tahu agak terbatas begitu ya. Bahkan antara satu peserta tender dan yang lainnya ya itu akan sulit ya mengetahui berapa ya. Karena kenapa? Kalau misalkan ada yang mengetahui atau bocor ya, itu kemungkinan ya itu akan apa namanya akan kalah pesertanya ya, atau akan rahasianya ketahuan seperti itu ya. Jadi dalam dengan metode penawaran atau tender ya itu biasanya agak apa namanya sumbernya agak-agak sulit gitu, agak terbatas ya, keterbatasan pasarnya itu. Terus selanjutnya produk yang mirip ya. Jadi di sini juga bisa apa namanya berpengaruh ya ketika kita sulit mencari produk yang mirip. Misalkan harganya mahal ya, kita mau cari barang substitusinya ya. Contoh misalkan apa ya, anggaplah apa ya yang agak-agak ini contohnya agak sulit saya memberikannya produk yang mirip. Misalkan anggaplah produk yang kalau yang banyak deh ya, kalau yang banyak dulu deh, yang banyak misalkan contohnya air mineral. Itu kan barang substitusinya banyak ya. Ada misalkan merek A, merek B, merek C gitu kan, ada. Bahkan kalau misalkan mau kita bikin sendiri pun bisa seperti itu ya. Tapi ini bisa jadi produk yang mirip itu susah ya. Sehingga barang yang ada tuh mahal ya. Pasarnya terbatas ya. Contoh misalkan kayak sekarang misalkan nih lagi musim hujan ya, cabai ya, banyak yang gagal panen, akhirnya apa harganya melambung tinggi. Nah itu jadi ya produk yang mirip yang pedas-pedas apa susah juga misalkan ya. Nah itu akan berpengaruh ya. Terus replika harga kompetitif ya. Nah misalkan ternyata replika atau harga yang replika itu ya tiruan lah seperti itu ya, yang mirip-mirip ya seperti itu, hampir sama sebenarnya dengan produk yang mirip ya. Jadi kalau misalkan terbatas itu biasanya kita agak sulit ya untuk apa namanya menentukan harganya berapa seperti itu ya. Terus yang selanjutnya di sini ya kelebihan atau kekurangan kapasitas industri ya. Itu pun akan berpengaruh terhadap harga ya.
kelebihan atau kekurangan kapasitas industri maksudnya ya kalau misalkan gini, suatu perusahaan atau perusahaan A ini ya mampu memproduksi misalkan 1000 unit ya per bulan misalkan ya, tapi ya ternyata demandnya 2000 unit. Nah itu pun akan berpengaruh gitu loh terhadap harga ya. Maka biasanya kalau misalkan supply-nya kurang ya demandnya banyak, maka harganya pun akan naik seperti itu, sehingga tidak bisa tidak bisa dijadikan sebagai dasar ya. Misalkan contoh kayak kemarin masker ya, masker yang tadinya harganya murah tahu-tahu ya karena diborong orang ya, terus peredarannya susah ya, nah itu tahu-tahu harganya jadi melambung tinggi seperti itu ya. Nah itu adalah kelebihan dan kekurangan kapasitas industri. Karena apa tadi atau kalau tadi dalam sisi supply-nya atau beredarnya, kenapa memang supply-nya jarang ya, orang yang ada pabrik-pabrikan ya itu kurang gitu, belum berproduksi, jadi harganya mahal diborong orang. Tapi sekarang udah banyak misalkan yang jahit, yang apa untuk bikin masker, akhirnya supply-nya banyak, itu harga pun stabil kembali ya. Terus selanjutnya, jika pusat laba penjualan tidak dapat menjual seluruh produk ke pasar bebas ya, dengan kata lain ia memiliki kapasitas yang berlebih. Nah misalkan nih banyak produksinya tapi kapasitas masih banyak, nah perusahaan mungkin tidak akan mengoptimalkan labanya jika pusat laba pembelian membeli produk dari pemasok luar gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi perusahaan A kapasitasnya 1500 ya, tapi baru terpakai 1000 misalkan ya, dan ini untuk memasok misalkan anggaplah supplier perusahaan multinasional misalkan. Nah 500 kan mubazir kalau tidak digunakan kapasitasnya. Nah kalau misalkan tidak digunakan berarti labanya tidak optimal. Nah di situ makanya dibuatlah produksi ya, ditambahnya 500 ini tapi dijual sendiri seperti itu ya. Nah itu untuk apa tujuannya tadi, yaitu untuk mengoptimalkan laba yang diproduksi itu ya. Nah itulah yang kendala sumber ya. Selanjutnya di sini atau sebaliknya ya, ketika kendalanya ada kendala ya, pusat laba pembelian tidak dapat memperoleh produk yang diperlukan dari pihak luar. Ya kalau tadi misalnya perusahaan A ya mampu memproduksi 1000 ya, 1500, yang 1000 ya sudah termakan, nah 500 kalau tidak dipakai itu akan mubazir ya. Akhirnya bikinlah 500 itu dan dijual ke perusahaan B ya. Dan ini sebaliknya ya, kalau perusahaan B misalkan mampu menjual 2000 ya, ternyata perusahaan A hanya 1500 ya, artinya ada kekurangan 500. Nah ini perusahaan B berhak membeli dari atau membuat ya barang yang sama dari perusahaan lain ya dengan kapasitas untuk memenuhi permintaan pasar seperti itu. Jadi berlaku untuk sebaliknya jika terjadi tadi kendala sumber daya ya. Baik, mungkin itu saja yang disampaikan ya. Nanti silakan jika ada yang kurang jelas ditanyakan di kolom komentar ya, atau di GCR, nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.